Melisa, terima kasih kalian udah ngeklik thumbnail video ini. Di channel ini aku sering membahas tentang gimana caranya menabung, hidup hemat, dan juga seputar rumah. Kalau kalian belum subscribe channel ini, buruan kalian subscribe supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat. Di video kali ini aku mau nge-share tentang gimana caranya aku declutter barang-barang di rumah aku supaya rumah aku bisa nyaman ditinggalin, gak berantakan, gak penuh sesak, dan enak dilihat. Kalian pernah nggak sih ngerasa rumah kalian itu penuh sesak, lemari-lemarinya penuh, kabinet-kabinet full, dan ketika kalian itu mau masukin barang lagi tuh udah susah, kalian mau nyari barang-barang juga susah, dan kalian nggak ngerti di situ tuh ada apa aja. Pas kalian buka-buka, kalian baru sadar bahwa di situ banyak barang-barang yang udah bertahun-tahun nggak kalian pakai, nggak kalian lihat juga, dan kalian juga nggak tahu kalau di situ ada barang itu. Itu tandanya kalian harus mulai declutter barang. Kalau lemari kalian udah penuh, jangan beli lemari lagi. Jangan beli kabinet lagi. Nanti rumah kamu jadi penuh, kalian nggak bisa punya ruang gerak yang bebas, kemana-mana mentok, kemana-mana penuh. Nggak enak kan? So, ini dia 9 cara aku declutter barang-barang di rumah aku. Yang pertama, cek kardus-kardus bekas elektronik yang ada di rumah kalian. Kalian sering nggak sih beli-beli elektronik, terus habis itu kardusnya nggak dibuang karena bagus? Atau mungkin kalian beli ke store apa yang bagus, misal brandnya itu kalian suka, terus kalian simpen kardus-kardusnya, nggak kalian buang. Sebenarnya nggak dipajang juga, cuman kalian terlalu sayang aja buat buang. Terus bagian ada yang kalian isi sama barang-barang bekas yang kalian juga sayang untuk buang, nggak tahu kapan mau dipakai, jadi disimpan aja, ditumpuk-tumpuk sampai banyak. Kalian mikir mungkin suatu saat bakal kalian butuhin lagi dan bakal kalian pakai gitu. Tapi kenyataannya setelah setahun, 2 tahun, dan 3 tahun ternyata nggak dipakai juga. Baik kardusnya maupun isi di dalamnya. Padahal selama 3 tahun itu kalian lihat itu ada di rumah atau mungkin ya di gudang. Katakanlah kalian punya gudang dan itu ada di sana terus, kalian lihat terus, padahal nggak ada manfaatnya. Buat apa? Kalau misalnya kalian cuma takut nanti suatu saat butuh kardus, kalian bisa gampang banget ke warung atau Indomaret atau Alfamart, minta aja kardus. Kalau nggak beli paling 3.000, 5.000, kalian dapat kardus yang masih bagus gitu. Kan kalau di sana selalu ada kardus baru kan, dibandingkan pakai kalian yang kardus kalian mungkin udah agak lapuk juga, mungkin kena lembab, jadi juga bentuknya juga udah nggak kotak lagi. Buat apa? Jadi lebih baik kalian buang kardus-kardus di rumah kalian beserta isi-isinya. Kalian cek lagi deh, apa yang benar-benar kalian mau simpan. Yang kedua, kotak makanan atau kemasan box-box yang makanan. Kalau misalnya kita beli Solaria dibawa pulang, atau mungkin Imperial Kitchen dan semacamnya, itu suka kita tuh dapat box yang bisa di microwave itu. Nah, itu kalian simpen sampai bertumpuk-tumpuk penuh. Atau mungkin bekas boba, bekas minuman Starbucks, kalian simpen juga. Kebetulan mami aku punya kebiasaan ini dan aku sebenarnya kesel banget. Tapi ya udahlah, itu rumah mami, jadi ya udah biarin aja. Tapi di rumah aku sendiri sekarang aku nggak nyimpen lebih dari 3 box bekas-bekas kemasan itu. Memang kadang-kadang kita butuh juga sih, karena kalau beli kotak-kotak makanan kayak gitu tuh kadang kan mahal ya. Jadi ya udahlah, pakai yang ada aja. Makanya aku tetap nyimpen 2-3 kotak, cuman buat jaga-jaga kalau misalnya aku butuh. Nanti ketika aku beli dan dapat baru lagi, maka yang itu bakal aku buang. Jadi akan selalu baru, akan selalu ganti yang lebih bagus. Yang ketiga, untuk barang fashion kayak baju, sepatu, maupun tas. Secara berkala aku sering ngecek lemari aku untuk lihat lagi baju mana yang masih mau aku pakai atau nggak pakai lagi. Misal ada baju yang aku kurang suka modelnya atau ukurannya kurang fit di badan aku, misal agak kegedean atau kekecilan, yang mana pokoknya aku nggak nyaman lah. Nah, karena nggak nyaman itu aku jarang banget pakai, padahal modelnya masih bagus, bahkan ada yang belum aku pakai sama sekali atau baru aku pakai sekali 2 kali. Aku akan segera kasih itu ke saudara aku atau ke orang yang aku kenal lah. Lalu kalau aku punya baju pergi yang udah keseringan aku pakai dan kayaknya aku bosan kalau pakai itu terus, kayak aku turunin derajatnya jadi baju buat di rumah. Meskipun itu mungkin bajunya mereknya bagus, tapi aku tetap pakai di rumah, nggak masalah. Kenapa? Karena udah belel gitu, udah keseringan juga dipakainya. Jadi ya udahlah, dia turun derajat. Kecuali kalau bahannya emang nggak enak untuk dipakai seharian di rumah, nah itu baru aku buang. Lalu setiap aku beli baju baru, aku akan buang juga baju lama aku. Biar apa? Biar lemarinya muat, kalau enggak kan bakal penuh. Dan itu berlaku buat sepatu dan juga tas aku. Kalau kalian nggak suka sama tas atau sepatu kalian, misal kalian jarang pakainya, mendingan langsung dikasih orang. Jangan nunggu sampai
tas itu rusak atau sepatu itu rusak, karena kalau tas itu cuma disimpan jarang dipakai, lama setahun 2 tahun dia itu akan bahannya tuh bisa jadi gampang rontok, gampang retak, terus lemnya ada yang lepas, itu kan sayang banget ya. Jangan sampai kita nyimpen barang menuhin lemari tapi nggak ada manfaatnya juga di kita, akhirnya jadi rusak begitu aja. Coba kalau kita segera kasih ke orang lain, kan orang lain seneng, kita dapat pahalanya. Oke lah, mungkin kita nggak dapat manfaat dari tas itu, tapi paling nggak kita dapat pahalanya. Kita juga bisa punya hubungan yang lebih baik sama orang-orang kalau kita sering bagi-bagi tas, bagi-bagi sepatu. Siapa yang nggak seneng coba? Yang keempat, skincare dan juga make up. Kalian pernah nggak sih beli skincare atau make up karena beli buat stok aja, padahal kalian masih punya lipstick yang lama, kalian masih punya foundation yang banyak. Itu bikin kalian punya stok skincare yang berlebihan, padahal skincare itu ada masanya. Nah, kalian cek lagi mana skincare atau makeup kalian yang udah mulai expired. Dibuang ya, jangan sampai bikin kulit kalian rusak. Makanya saran aku, jangan beli makeup atau skincare secara berlebihan kalau misalnya kalian masih punya stok yang lain. Kalau misalnya kalian gak cocok sama shade-nya, atau mungkin gak cocok bahannya di kulit kalian, kalian bisa segera kasih ke saudara kalian, atau kasih ke OB, atau kasih ke asisten kalian. Dia pasti seneng banget dapat kayak gitu. Daripada kalian simpen sampai kelamaan, expired, aduh sayang banget. Yang kelima, stok makanan. Aku kenal ada beberapa orang yang suka beli stok makanan banyak, tapi habis itu pas belanja dia beli lagi, pas belanja dia beli yang lain lagi, terus pada yang lama itu disimpan aja, nanti kalau ada tamu, nanti kalau ada orang datang, tapi akhirnya ketumpuk-tumpuk, dan yang di belakang-belakang atau bawah-bawah itu sebenarnya udah expired juga. Nah, kalian tipe kayak gitu apa enggak? Kalau aku nggak pernah beli secara berlebihan, jadi yang aku beli itu benar-benar stok untuk seminggu aja. Kalaupun aku butuh, misalnya nanti ada tamu atau apa ya, aku GoFood aja ketika ada tamu, jadi nggak nyimpen stok cuman buat jaga-jaga kalau ada tamu. Nah, kalian sekarang cek di lemari stok makanan kalian apa aja yang bisa kalian segera makan, atau mungkin kalian bisa kasih ke orang, atau emang udah expired dan harus segera waktunya kalian buang. Yang keenam adalah barang kenangan. Siapa yang masih suka nyimpen barang-barang masa lalu, kayak ini barang aku masa SD, masa SMP, masa kuliah, atau masa pacaran sama seseorang, dan kalian masih simpen sampai sekarang, padahal kalian udah nikah juga, atau mungkin udah punya pacar baru gitu. Ngapain disimpan lagi? Apa yang harus dikenang-kenang? Kalau misalnya hubungannya udah selesai, ya buang aja. Kecuali kalau barangnya masih bermanfaat ya. Kalau misalnya barangnya masih kamu pakai, it's okay. Tapi ketika barang itu hanya kalian simpan untuk kalian kenang, padahal kadang tuh dimasukin di box juga. Aku soalnya dulu waktu masih SMA kuliah tuh aku punya kebiasaan kayak gitu. Jadi barang-barang yang aku suka dari SD tuh masih aku simpen, dan akhirnya lemari aku tuh penuh. Nah, aku nggak mau ngebiasain kebiasaan kayak gitu lagi di rumah aku ini. Kalau misalnya bisa difoto aja, ya difoto aja. Kalian masih bisa ingat melalui fotonya. Tapi kalau misalnya cuma masuk ke box dan kalian nggak buka juga, mendingan dibuang aja deh. Yang ketujuh adalah souvenir acara atau souvenir nikahan. Kadang-kadang kita tuh suka sama barang gratisan, entah merchandise, suatu brand, atau mungkin kita datang ke acara suatu produk, terus kita dapat goodie bag. Habis itu kita nikahan, kita dapat souvenir nikahan, terus kita simpan, kalau bisa dapat 2, dapat 3, kita suka nyimpen gitu. Padahal kadang tuh nggak kita apa-apain juga dan nggak manfaat juga. Kalau misalnya barangnya bermanfaat, nggak masalah. Kalau misalnya barangnya kalian pakai, misal kayak payung, terus habis itu tumbler, itu kan kepake ya. Tapi kalau barang-barang yang lain kayak cuman hiasan-hiasan, atau cuman souvenir nikah, gimana sih? Kalau misalnya itu nggak bermanfaat buat kalian, ya lebih baik kalian kasih orang. Barangkali orang yang kalian kasih itu lebih seneng. Yang kedelapan adalah buku-buku bekas. Buku itu manfaatnya banyak banget ya. Cuman biasanya kalau udah sekali kita baca, kita udah puas. Habis itu gimana? Disimpan, ditaruh banyak. Nggak masalah sih kalau kalian hobi baca buku dan kalian punya koleksi buku. Memang itu hobi kalian, oke, kalian simpan. Tapi kalau sekiranya kalian itu tipe yang sekali baca ya udah gitu, kenapa nggak kalian kasih ke orang lain yang kira-kira seneng sama buku itu atau membutuhkan buku itu? Toh kalian udah dapat ilmunya, kalian udah selesai kan bacanya. Barang ke-9 yang harus kalian buang adalah elektronik bekas atau furnitur bekas. Kadang itu kita beli elektronik atau furnitur itu kan harganya mahal ya, bisa lebih dari 1 juta. Dan karena kita belinya merasa mahal, ketika kita udah nggak pakai barang itu lagi, kita terlalu sayang buat buangnya. Contoh nih, aku udah punya HP-nya udah lama, 3 tahun, 4 tahun, habis itu aku butuh HP baru dengan kapasitas yang lebih gede, atau mungkin fitur-fiturnya lebih lengkap, aku beli HP baru. Terus HP aku yang lama itu
Padahal masih nyala juga, tapi udah nggak aku pakai lagi karena nggak mungkin kamu bawa 2 HP. Nah, ini cuma dimasukin box lalu disimpan di lemari. Sayang banget kan? Kalau misalnya kalian pengen jual, ya udah jual aja, nggak masalah kalau misalnya masih laku. Kalau misalnya enggak, kalian bisa kasihin ke OB atau ke satpam atau asisten kalian, dia pasti seneng banget. Apalagi sekarang anak-anak aja butuh handphone buat belajar di rumah. Banyak loh yang kesusahan karena di rumahnya cuman ada 1 atau 2 anggota keluarga yang punya HP, dan itu pun dibawa kerja. Jadi anaknya itu nggak punya HP, itu kejadian banyak sekali. Nah, kalau kalian bisa kasih ke orang lain, pasti lebih bermanfaat. Ini juga berlaku buat barang-barang lain, kayak mungkin kipas angin, atau mungkin tape, atau mungkin TV yang kalian udah nggak pakai lagi. Kalau kalian bisa jual di barang rongsokan ya nggak masalah, tapi kalau misalnya kalian berbaik hati mungkin untuk kasih ke orang, pasti orangnya seneng banget. Rugi dong dulu belinya jutaan terus dikasih orang gitu aja. Nggak juga, karena kalian udah mendapatkan manfaat dari penggunaan kalian selama bertahun-tahun juga. Jadi nggak ada ruginya kalau misalnya itu kalian jual dengan harga yang mungkin jatuh banget atau kasih ke orang yang lebih membutuhkan. So, itu dia 9 cara aku declutter barang-barang di rumah aku. Semoga sharing ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like. Kalau kalian ada tambahan, kalian bisa masukin di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan video-video aku berikutnya. Kalau aku ada salah, aku mohon maaf. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye!